Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini untuk edisi 27 September 2021. Bersama saya Ajeng Hatalia di Tribun Ambon hari ini akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya. Untuk Tribuners tentunya kita mulai dengan berita pertama. Korupsi 4 miliar lebih, 3 pegawai Bank Maluku di Pulau Buru terancam di penjara seumur hidup. Polisi telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus korupsi keuangan PT Bank Maluku, Maluku Utara, cabang pembantu Mako di Kecamatan Wayapo, Kabupaten Buru, Maluku. 3 tersangka diantaranya pimpinan cabang pembantu atau PCP berinisial SMP, BSA selaku teller tunai, dan EMH selaku teller tabunganku. Kapolres Pulau Buru Egya Febri Kusuma Wiatmaja mengatakan ketiganya terancam hukuman penjara seumur hidup. Dia menjelaskan dalam kasus tersebut kerugian keuangan negara mencapai 4,1 miliar rupiah. Dia mengungkapkan sesuai hasil perhitungan auditor dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, kerugian keuangan negara senilai 4,1 miliar rupiah. Dengan rincian tersangka SMP senilai 21.500.000 rupiah, tersangka BSA 2.042.414.000 rupiah, dan tersangka EMH sebesar 2.042.414.000 rupiah. Kemudian telah dilakukan penyelamatan keuangan negara senilai 130.141.000 rupiah. Terdiri dari pengembalian dari tersangka SMP sebesar 21.500.000 rupiah, BSA 72.961.000 rupiah, dan EMH sebesar 35.680.000 rupiah. Uang tersebut telah disetorkan langsung ke rekening kas bank. Pihaknya juga melakukan penyitaan terhadap barang berharga atau emas seberat 100,58 gram terdiri dari 42,71 gram dari tersangka BSA dan 57,87 gram terdiri dari tersangka EMH. Ketiganya mencuri uang milik nasabah dengan melakukan pendebatan berupa penarikan dan transfer fiktif pada 75 rekening nasabah dan juga menggunakan setoran tunai milik nasabah. 2 ayat 1 dan atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Baik, dari kasus korupsi kita ke berita lain, masih dari Pulau Buru Tribuners, pencarian nelayan yang hilang saat mancing di Pulau Buru dilanjutkan hari ini. Tim pencarian dan pertolongan atau SAR Namlea akan mencari nelayan Lagani Wanci, 31 tahun yang hilang di sekitar perairan Desa Kamlanglale, Pulau Buru sejak Jumat 24 September 2021 hingga ditemukan. Koordinator Polsar Namlea Rahmat Palapia saat dikonfirmasi menyebutkan upaya pencarian korban yang dilakukan tim SAR gabungan di perairan Laut Namrole hingga Leksula minggu kemarin belum membuahkan hasil. Palapia mengatakan pencarian dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh alat utama serta personel di lapangan.
Dia menuturkan dalam giat pencarian korban ada beberapa personel gabungan yang diterjunkan, yakni 2 tim rescue, 6 orang dari Basarnas, BPBD Namrole, dan Babinsa juga Bamkamtibmas Namrole. Kemudian ada armada dari RIB Posar Namlea dan 11 unit longboat milik warga. Diketahui korban yang bernama Gani Wanci berangkat mencari ikan di rompong milik Bapak Ahmad. Biasanya korban kembali pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Namun sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Timur korban tidak ada dalam perahunya serta belum kembali ke rumahnya hingga saat ini. Pihak keluarga korban kemudian langsung melaporkan kejadian orang hilang tersebut kepada instansi terkait. Sehingga pencarian tersebut pun mulai dilakukan pada Minggu kemarin. Oh ya sudah. Jadi arah ke sana. Iya, ketemu buka keluar sejajar Ambalau ya. Ambalau. Tribunnews beredar kabar 22 Brimob Maluku tewas di Papua. Polda Maluku sebut hoax. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol M. Rum Ohoirat membantah kabar anggota Brimobnya gugur setelah kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Menurutnya, betul ada salah satu anggota Brimob yang meninggal saat baku tembak dengan KKB beberapa hari lalu. Namun, saat dikonfirmasi anggota tersebut bukanlah dari Polda Maluku. Anggota Brimob yang gugur yakni Baharatu Anumerta Muhammad Kurniadi Sutio dari Kesatuan Batalion C Resismen 2 Pasukan Pelopor Brimob Polri. Roh menambahkan anggota Brimob dari Polda Maluku yang bertugas di sana semua terkonfirmasi dalam keadaan baik saja. Mereka malah membantu warga di sana selama PON ke-20 berlangsung. Tidak hanya itu, anggotanya juga berhasil membantu kepolisian di sana membuka blokade jalan yang dilakukan warga adat pada ruas jalan alternatif yang menghubungkan Talagaria, Dapur, Papua, Sentani Timur. Ya Pak, bagaimana Pak? Ya, memang ada anggota dari Brimob Maluku yang ditugaskan ke Papua dan syukur alhamdulillah sampai dengan saat ini mereka melaksanakan tugas dengan baik dan mereka dalam keadaan selamat tanpa ada gangguan apa-apa. Terkait berita itu Pak, untuk yang meninggal dari Pulau Maluku itu apa Itu itu? tidak pernah kita mengeluarkan berita itu dan kita tidak tahu dengan berita itu. Oke Pak. Kita ke Kabupaten Maluku Tengah Tribunnews, sejumlah pemuda di Maluku Tengah demo tolak operasi CP Mahataman Lestari. Sedikitnya 6 orang pemuda asal Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kedatangan mereka pada Senin 27 September 2021 itu untuk meminta penjelasan sekaligus meminta salinan dokumen izin operasional CP Mahataman Lestari. Menurut Koordinator Aksi, Ahmad Samalehu, badan usaha yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kayu itu beroperasi tanpa sepengetahuan warga Tehoru. Dia pun menyesalkan sikap Raja atau Kepala Desa Negeri Haya dan Saniri karena sepihak memberi izin tanpa sepengetahuan warga. Selama berorasi, para pendemo ditemui Kepala Dinas PTSP Maluku Tengah M. Tuakia. Kepada pendemo, Tuakia mengatakan perusahaan sudah mengusulkan surat permohonan izin, namun hingga kini pemerintah daerah belum menanggapi permohonan tersebut. Usai mendengar penjelasan Kepala Dinas, para pendemo kemudian meminta salinan surat permohonan izin operasional perusahaan tersebut. Warga pun membubarkan diri dengan tertib. Secara detail proses sehingga perusahaan CP Mahataman Lestari bisa ada di negeri kami dan beroperasi hari ini, saudara-saudara. Jujur saya sampaikan bahwa sampai hari ini izin yang diminta oleh PT Mahataman itu kami dari DPM PTSP belum mengambil sikap karena
legalnya di PP 5 itu tidak diberi kewenangan ke Pak Bupati maupun DPMPTSP untuk menerbitkan persetujuan atau penolakan atas izin lokasi yang dikeluarkan oleh OSS terhadap 1.600 hektar lebih. Jadi rekan-rekan saya dari Negeri Haya, memang kemarin saya sendiri sudah ke Negeri Haya dan hari itu saya ingin bertemu dengan pemilik lahan, tapi karena dibawa ke Ketua Sandiri, lalu ada pertemuan kami dengan Ketua Sandiri. Intinya Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara-saudara dari masyarakat Negeri Haya, PT Mahataman Lestari itu sampai hari ini proses perizinannya belum direspon oleh Pak Bupati maupun DPMPTSP. Itu menolak putusan. Jadi ini menjadi bahan pertimbangan. Saya sampaikan bahwasan Ketua Sandiri dan Gotong royong warga bangun masjid di Masohi, sumbang tenaga hingga bawa 6 truk pasir. Warga antusias membantu pembangunan Masjid Asy Syuhada, RT 6 Komplek Pahlawan, Kelurahan Namailo, Kota Masohi, Maluku Tengah. Bahkan para bocah pun antusias membantu para pemuda dan orang tua saat pengecoran. Pengecoran tiang Ka'bah bangunan masjid ini juga mendapat bantuan tenaga dari jamaah Masjid Liang Awaya, Kecamatan Teluk Alpa Putih, Maluku Tengah. Tiang Ka'bah yang dimaksud adalah 4 tiang yang menjadi intisari dari kesakralan atau kesempurnaan dari bangunan masjid. Tidak hanya menyumbangkan tenaga, warga Liang juga datang dengan membawa 6 truk pasir. Ketua Pembangunan Masjid Burhanuddin Karepesina mengatakan kehadiran jamaah Masjid Liang Awaya sangat membantu. Revitalisasi masjid tersebut disebutnya mendapatkan bantuan dana dari berbagai pihak, termasuk para politisi di tingkat pusat hingga pemerintah Provinsi Maluku. Peletakan batu pertama menggunakan pembangunan sendiri dilakukan Bupati Maluku Tengah pada 25 Juni 2021 lalu. Bangunan masjid dengan luas 20 x 22 persegi ini direncanakan rampung sebelum puasa Ramadan tahun depan. Amal jariah. Berapa lama usaha mendapatkan dana untuk pembongkaran kemudian revitalisasi ini jalan, Pak? Secara taktis kami baru memulai dari tanggal 1 Juni 2021. Sumber dana awal pertama adalah dari salah satu anggota DPR RI, Pak Hendrik Lewerisa. Oh iya. Besar 50 juta. Kemudian dari dana itu kami mulai membangun dan secara sporadis dari berbagai pihak memberikan bantuan, baik dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk bahan dan material. Alhamdulillah. Dan kemarin terakhir kami juga mendapatkan bantuan hibah dari pemerintah provinsi sebesar 50 juta rupiah. 50 juta. Sementara ini kami sementara menunggu bantuan hibah dari pemerintah Maluku Tengah. Insyaallah dalam 1-2 hari mendatang. Oke. Ini tiru ya. Ini dia tiru ya. Ini dia tiru ya. Tribunas dari Kabupaten Maluku Tengah, kita ke Kota Tual. Harga cabai di Kota Tual turun drastis jadi Rp28.000 per kilo. Harga cabai di pasar tradisional Maren, Kota Tual, Maluku turun drastis dari Rp28.000 per kilogram. Menurut salah satu pedagang cabai, Mas Wahid, menyebutkan penurunan harga cabai telah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Sebelumnya, harga cabai rawit mencapai Rp60.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai keriting sendiri menjadi Rp13.000 per kilo dari sebelumnya yakni Rp50.000 per kilonya. Menurut pedagang Wahid, ada beberapa faktor yang menyebabkan merosotnya harga cabai di Kota Tual. Penyebab utamanya adalah panen serentak yang terjadi dari petani lokal maupun dari Ambon. Sehingga ucapnya, pasokan cabai ke pasar induk dan pasar tradisional melimpah. Penyebab lainnya adalah efek dari penerapan PPKM dengan segala pembatasannya.
Ya, Tribuners, kita ke berita terakhir. Sudah sebulan harga bawang di Pasar Marem, Kota Tual mahal. Pedagang keluhkan sepi pembeli. Harga jual bawang di Pasar Tradisional Marem, Kota Tual, Maluku melonjak naik dalam sebulan terakhir. Sedikitnya pasokan disinyalir menjadi alasan melonjaknya harga bawang tersebut. Salah satu pedagang Ola Renggrit mengatakan kenaikan harga terjadi pada bawang merah maupun bawang putih. Ola menjelaskan semula hanya senilai Rp32.000 per kilogram, kini mencapai Rp40.000 per kilogram. Bahkan harga bawang merah per kilogram mencapai Rp50.000. Menurut Ola, kenaikan harga bawang dikarenakan pasokan bawang di Kota Tual berkurang. Dikatakan harga akan semakin naik apabila produksi bawang semakin sedikit. Pedagang lainnya menyebutkan kenaikan harga bawang dipicu kurangnya pasokan bawang di kota tersebut. Dia berharap harga bawang bisa kembali normal dan tetap stabil agar bisa banyak pembelinya. Baik Tribuners, berita dari Kota Tual tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon untuk edisi hari ini 27 September 2021. Terus update berita terbaru dari Kota Ambon dan Provinsi Maluku pada umumnya di portal kami www.tribunambon.com. Follow juga akun Instagram dan Facebook fanpage kami di Tribun Ambon. Saya Ajeng Hatalaya beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa besok. Sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!